Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya chapter terbaru One Punch Man sudah nongol ya. Dan pada chapter kali ini lebih seru dan hot story-nya. Jadi ya witan ngenteni lang again. Mari kita simak lanjutan battle Hot Loli dan Hot Opai. Kali ini seperti apa sih? Let's go! Permulaan chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Tatsumaki yang menghindari tembakan laser beam Psychos. Loli seksi ini sukses melakukan manuver-manuver dengan kekuatan supernaturalnya agar bisa mengecoh Psychos supaya serangan-serangan beam lasernya gak diarahkan ke bawah. Ya alasannya sih sederhana guys, karena Tatsumaki gak mau serangan laser beam Psychos mengenai pahlawan lain dan korban yang masih berada di sini. Nih Loli, pokoknya main kucing-kucingan sama Hot Opai sampai semua pahlawan dan korban ada di jarak yang aman dari pertarungan sekseh ini. Kok sekseh sih? Seksi ini maksudnya. Di momen ini pula si Hot Loli melihat King bersama dengan Tareo yang sedang menjauh dari tempat pertarungan. Cuma di pikiran si Hot Loli, King emang sengaja gak ikut campur pertarungannya melawan Psychos. Murni karena King tahu kalau si Psychos lebih cocok ngelawan Tatsumaki karena kekuatan mereka berdua hampir sama. Ribet amat ya pemikiran Hot Loli. King itu ketakutan setengah matinya ngelihat duel kalian loh Mbak Yune. Ya sudahlah, lagian sampai kapanpun para pahlawan yang belum tahu sebenarnya tentang kisah King tetap akan nganggap King adalah manusia terkuat di dunia. Next, kembali ke Hot Loli yang sudah sadar kalau situasi di bawah kayaknya sudah aman karena para korban dan pahlawan sudah dievakuasi menjauh dari area battle seksi ini. Maka guys, Tatsumaki pun langsung gaskan memancarkan kekuatan psychic-nya ke lautan. Seketika, lautan luas yang ada di sisi belakang Tatsumaki membentuk aliran tsunami dahsyat. Aliran tersebut ya tak sampai mengalir ke daratan, malah parahnya alirannya mengalir ke dalam lautan lagi guys, hingga mampu membelah lautan menjadi dua bagian yang ujung-ujungnya ya Tatsumaki mengeluarkan batu yang gedenya luar biasa. Batu-batu tersebut gak cuma satu atau dua biji ya, puluhan guys, puluhan batu raksasa yang diangkat dari lautan oleh Tatsumaki dengan bantuan kekuatan psychic-nya. Lalu untuk apa batuan raksasa itu diangkat dari dasar lautan guys? Nah, jawabannya adalah batu-batuan tersebut akan dilemparkan ke Psychos. Dan beneran saja ya, hanya menggerakkan telunjuk, Tatsumaki melakukan serangan dahsyat memanfaatkan batu-batuan tersebut. Serangan demi serangan dilakukan terus-menerus oleh Tatsumaki agar bisa membuka celah baginya untuk menyerang secara efisien. Tapi tetap saja pertahanan Psychos juga terlalu ampuh. Terbukti dengan Psychos memanfaatkan laser beam miliknya. Hot Opai ya sukses menghancurkan puluhan batuan raksasa yang menargetkan dirinya. Bahkan sampai batu-batuan itu bisa menjepit kemolekan tubuh Psychos, tetap saja ya Hot Opai bisa menghancurkannya dengan sangat mudah. Menghancurkannya pun pakai gaya yang bisa bikin merinding para laki. Terus ditambah lagi Hot Opai makin manasin Hot Loli tentang kekuatannya yang hanya sebatas itu. Ya Hot Loli jadi panas dong. Jadi Hot Loli langsung menyerang kembali Hot Opai dengan kemampuan psychic-nya memanfaatkan sepian batu-batuan yang ada di sini. Tapi si Hot Opai juga gak mau mengalah guys. Kekuatan psychic-nya pun dikeluarkan secara barbar untuk bisa mengalahkan pahlawan kelas S nomor 2 ini. Nah, karena keduanya berduel secara barbar menggunakan kekuatan psychic, imbasnya langit menjadi kacau balau. Pemandangan langit yang penuh dengan pusaran angin bercampur batu dan badai petir hasil bentrokan haki membuat pemandangan ini menurut pahlawan kelas A yang berada jauh dari tempat duel Tatsumaki mengungkapkan kalau pemandangan ini seperti mau kiamat saja. Sementara itu pemandangan di atas ya, atau bisa dibilang secara real time, apa yang terjadi dengan battle Psychos melawan Tatsumaki sangatlah simple. Si Hot Loli berhasil menipu Hot Opai dengan pergerakan palsu, sehingga membuat Hot Opai lengah, merasa dia sudah menghabisi Tatsumaki. Tapi kenyataannya malah Hot Loli berhasil ngibulin antagonis aduhai ini dengan cara masuk ke dalam body Psychos secara langsung. Gak tanggung-tanggung guys, kini Tatsumaki sudah berada di bagian Opai kanan Psychos yang seperti jelly. Menariknya lagi, Tatsumaki juga udah cross check kalau dalam tubuh Psychos ya yang berada di mode fusion, dalam tubuhnya kosong melompong. Ya, jelasnya di sini dari ucapan Tatsumaki tentang tubuh Psychos yang kosong melompong. Dari luar kelihatan hot dan yahut, tapi dari dalam zong. Tapi kalau tubuh Psychos yang asli mah emang yahut beneran sih. Oke, back to main topic. Setelah Tatsumaki berhasil memasuki tubuh Psychos, kini saatnya rock and roll. Dengan kekuatan psychic spesialnya, Tatsumaki merusak susunan tubuh fusion Psychos dan Orochi dengan sangat mudah.
membuat percikan darah menyebar kemana-mana. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya Tatsumaki bisa masuk ke tubuh seksi Psikos? Bukankah ada barrier yang sangat kuat melindungi tubuh Psikos? Wow, slow dan santuy. Oke, jawabannya diberikan kok di chapter ini oleh box narator. Lewat ucapan box narator, kita jadi tahu kalau cara Tatsumaki masuk ke tubuh Psikos adalah dengan mengkamuflasekan tubuhnya sendiri menjadi bagian dari energi yang bisa diserap oleh Psikos. Ya, ada resikonya juga sih Tatsumaki melakukan hal ini, yaitu dia harus mengecilkan kekuatan psychic-nya sekecil mungkin agar tak terdeteksi oleh Psikos. Syukurlah ya Tatsumaki berhasil masuk ke tubuh Psikos dengan mudah. And now, sekarang karena tubuh utama Psikos hasil fusionnya dengan Orochi sedang kacau balau, Tatsumaki memanfaatkan keadaan ini untuk mengevakuasi semua pahlawan yang ada dalam perlindungan barrier psychic-nya yang terjebak di tempat asosiasi monster. Nantinya ya, kalau udah dievakuasi, Tatsumaki dengan sangat pede bisa menghancurkan seluruh markas asosiasi monster tanpa sisa dengan kemampuan superpower psychic lah. Tapi saat sedang proses evakuasi para pahlawan kelas S, malah kedua tangan Tatsumaki kena serangan tusukan jarum atau tongkat energi. Mr. K gak tahu apa sebutannya. Yang jelas, Hot Lolly kedua tangannya kini tertusuk senjata Psikos. Parahnya lagi, senjata Psikos bisa mengeluarkan energi listrik yang sangat menyengat, menyebabkan Hot Lolly seperti terbakar dari dalam, sehingga menyebabkannya hilang fokus secara total. Imbasnya, barrier Tatsumaki yang melindungi para pahlawan langsung lenyap tak tersisa, membuat para pahlawan jatuh bebas. Sekarang kita jadi mengerti, Hot Oppai yang fusion dengan Orochi masih bertahan hidup. Menurut Hot Oppai, berkat Hot Lolly yang meremehkannya karena gak menghabisinya secara langsung, dia bisa masih hidup lah. Walau luka-luka yang dialaminya sangat parah, tapi tak mengapa. Yang penting Hot Oppai bisa melampiaskan amarahnya dan menghabisi Tatsumaki, lalu menyusul adik Tatsumaki, ya Fubuki itu loh. BTW di sini dengan laser beam energi miliknya, Psikos menyerang Tatsumaki guys. Kalau kena serangan ini, Hot Lolly bakal tewas seketika. Untungnya dari arah bawah muncul laser beam lain yang langsung melesat menerjang laser beam Psikos sehingga energi beam Psikos berhasil ditangkis dan Tatsumaki untuk sementara bisa selamat dari maut. Lalu baik Psikos dan Tatsumaki yang melihat hal ini jadi bingung, ada apa lagi ini sebenarnya? Ternyata guys, dari arah bawah muncul petir biru yang berbentuk naga yang mengarah ke atas menuju ke pertempuran seksi ini. Petir biru tersebut ternyata Genos yang sudah di-upgrade. Hasil upgrade body baru Genos menyebabkannya bisa mengeluarkan blue energy yang menyerupai petir naga biru. Serangan dahsyat pun langsung dikeluarkan oleh Genos, Lightning Drill Cannon. But Psikos tak takut sama sekali akan serangan ini guys. Malah Hot Oppai mencoba menyerang balik dengan energi beam miliknya. Terjadilah bentrokan energi yang dahsyat sampai silau mata ini. Bentrokan energi ini menyebabkan Genos terdorong mundur gara-gara kalah kuat serangannya. Apalagi kini dari arah bawah Genos, dia diserang oleh laser beam naga Orochi yang ada di bawah pengaruh Psikos. Cuma Genos gak kehilangan akal guys. Kecanggihan tubuh baru Genos membuatnya bisa mengeluarkan energi beam juga, sehingga bisa menahan serangan naga-naga Orochi. Kini tinggal tekad Genos saja yang menentukan apakah bisa menang dari bentrokan energi beam Psikos. BTW saat sedang gawat kayak gini, si Tatsumaki yang udah ditolong oleh Genos bukannya berterima kasih, malah Hot Lolly memarahi Genos karena berani-beraninya ikut campur dengan duelnya. Padahal King sudah memasrahkan tugas mengalahkan Psikos pada Hot Lolly. Untung Genos gak mempedulikan ucapan Tatsumaki, karena bagi Cyborg ini, King memasrahkan Psikos pada Tatsumaki itu untuk bisa menahan Psikos sampai gurunya Saitama datang. Jadi udah tugas murid membantu misi gurunya. Maka dari itu Genos meminta tolong pada Tatsumaki untuk tak usah mempedulikan hal lain, tapi fokus menghandle amukan Psikos. So di sini ya Genos memberi saran dia akan menghandle energi beam Psikos, sedangkan Tatsumaki harus segera menghabisi Psikos. Wow, seru nih. Tatsumaki pun setuju untuk bekerja sama dan langsung dah Hot Lolly segera mengeluarkan semua pahlawan kelas S yang terjebak di markas asosiasi monster dan Genos bersiap-siap masuk ke mode full power selama 10 detik agar bisa menahan Psikos sampai gurunya datang atau sampai Tatsumaki berhasil ngalahin Psikos. Next kita pindah ke sisi lain di sekitar markas asosiasi monster ya. Ada Fubuki, Bang, dan Boom yang sedang proses dievakuasi ke permukaan oleh Tatsumaki dengan menggunakan barrier psychic-nya.
Cuma di sini anehnya ya, Fubuki sangat ketakutan. Dia gak mau kakaknya membawanya menuju ke permukaan. Fubuki menolak untuk dievakuasi karena menurutnya di atas permukaan banyak sekali makhluk dengan kekuatan luar biasa yang gak masuk akal. Well, sebenarnya wajar sih Fubuki ketakutan guys. Di permukaan menanti banyak sekali monster level dragon. Yang baca versi 1 pasti paham kan? Next kita ke bagian paling menariknya. Si botak kuning pelontos sedang membantu Manako memindahkan batu-batuan yang menjepit Flashy Flash. Cuma karena kelamaan aja memindahkan batu-batuan ini dan kerjaan ini sangat membosankan, membuat Saitama merasa kelaparan. Manako pun sama juga merasa lapar, tapi karena Flashy Flash ngebet pengen bisa bebas dari batuan ini, baik Manako dan Saitama gak ada pilihan lain untuk melanjutkan memindahkan batu. Ya, jadi ya kedua makhluk ini harus menahan lapar mereka. Nah, di momen ini pula Manako mengencangkan sabuknya agar bisa menjepit perutnya. Saitama penasaran akan apa yang Manako lakukan itu fungsinya apa sih? Jawaban Manako sederhana guys. Dengan mengencangkan sabuk yang bisa menjepit perutnya, dia bisa mengurangi perasaan akan lapar. Si botak mendengar hal ini merasa aneh, serasa gak percaya hal begituan bakal ngefek. Tapi ketika si botak perutnya berbunyi, keroncongan gitu loh. Bunyinya pun sangat keras bagai auman monster. Seketika Saitama langsung gercep mengikat erat perutnya dengan sabuknya. Tara, sukses sekali pemirsa. Kata Saitama, dia telah menemukan teknik rahasia baru dalam bertahan hidup. Tamput. Nah, tenggelah termasuk jurus rahasia. Emang dah, berkat Manako Saitama jadi tambah kucluk. Mr. K suka momen Saitama belajar hal baru, apalagi belajarnya sama monster pula. Jadi ada hal yang membuat Saitama lebih berbeda tak seperti biasanya. Dan kini ya, mereka berdua udah akrab seperti teman nongkrong pada umumnya. Terbukti dari Manako yang bisa mengusulkan makanan untuk dimakan setelah misi membebaskan Flashy Flash yang saat ini merenungi nasibnya yang sangat apes. Terjepit di bebatuan hanya menyisakan kepalanya doang. Ya setidaknya Flashy Flash bersyukur gak ada orang lain lagi selain Saitama dan Manako yang melihat keadaan ngenesnya ini. Yang sabar ya Flashy Flash. Oke, sekian konten si botak kali ini yang telah memberi pelajaran berharga bagi kita untuk selalu menerima saran dari orang lain, siapapun orangnya selama saran tersebut tak menjerumuskan. Dan jangan takut untuk belajar hal baru, mau itu ilmu, skill, atau pengalaman hidup, karena gak ada yang tahu kan hal baru tersebut bakal berguna atau tidak ke depannya. So, see you again next time. Adios you karamelo, stay safe everyone, salam Animania.